Halo Pisces, selamat datang di channel saya. Ini adalah readingan untuk kamu bulan September 2022 ya. Kartu ini adalah jangkar dari readingan ini. Jadi apapun kartu yang keluar nantinya akan saya hubungkan ke kartu ini ya. Nah, ini tuh kartu apa? Ini adalah kartu tentang seorang bernama Griffith, di mana dia punya impian. Dia ingin punya istana ya. Ini Griffith sedang membangun jembatan menuju istananya, menuju impiannya. Karena dia terlahir dari kaum miskin, kaum gelandangan, anak jalanan ya. Ketika dia masih kecil, dia sering melihat ada istana gede banget dan dia pingin punya istana itu suatu hari nanti. Punya istananya sendiri, tapi dia hanya rakyat kecil ya. Jadi susah sekali bagi seorang rakyat kecil untuk memiliki istana. Kalau dia seorang pangeran itu ya cukup gampang lah. Tapi dia adalah seorang rakyat jelata. Jadi yang dia lakukan adalah dia harus kerja keras. Ini dilihat serem ya, ada mayat-mayat gini ya. Ini tentaranya Griffith. Saya tanya, maksudnya ini apa? Griffith ini siapa gitu ya. Ternyata dia nggak bicara tentang seorang yang manipulator. Dia tidak bicara tentang warning kayak gitu ya. Lihat deh, face your fear, fun, ini ya. Ini murni soal self journey, perjalanan pribadi kamu, antara kamu dan diri kamu sendiri, bukan antara kamu dengan orang lain. Jadi saya nggak melihat siapapun yang mengejar impian ini di dalam readingan ini. Saya nggak melihat kayak dia itu seorang ambisius yang rela menghalalkan segala cara, termasuk untuk memanipulasi orang-orang di sekitarnya agar bisa mencapai impiannya seperti ini ya. Tapi emang di komiknya dia sedang membangun jembatan menuju impiannya ya. Jadi saya rasa ya, Pisces, kamu ini sedang membangun impian, membangun jembatan menuju impian kamu sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah ya. Tentu saja perjalanan ini tidak mudah. Dan ada ini ya, ada kartu ini, meski terpisahkan waktu, ku tetap selalu milikmu. Ini saya mengendus kayak ada twin flame journey ya di sini ya. Sepertinya spirit ingin bicara soal twin flame journey. Saya akan memberikan sedikit hints, sedikit tips untuk menentukan apakah kamu benar ada di dalam twin flame journey atau tidak ya. Tapi kalau kamu merasa bahwa kamu seorang twin flame dan kamu nggak cocok dengan definisi ini, ya sudah, mungkin definisi saya tidak bisa relevan buat kamu. Oke. Nah, cara tahu bahwa kamu adalah seorang twin flame itu adalah ketika kamu nggak punya kriteria dalam memilih pasangan ya. Kamu memilih pasangan karena jiwanya seperti apa, dan ada pola dari pasangan-pasangan atau orang-orang yang pernah kamu taksir ya, ada polanya gitu. Kalau saya ya, polanya yang saya selalu jatuh cinta pada senyuman orang-orang yang saya taksir ya. Ternyata ketika saya sudah bertemu dengan twin flame saya bisa melihat dari senyumannya saya kenal ini orangnya. Kamu tertariknya sama orang kayak gini, tapi kamu nggak bisa mendefinisikan aku maunya yang kayak apa gitu loh. Kamu bingung mau nentuin kriteria kamu kayak apa, tapi kamu secara otomatis jatuh cinta sama orang yang punya kemiripan satu sama lain. Hal ini terjadi karena apa? Karena jiwa kamu, ya sekalipun kamu nggak inget ya, atau nggak menyadari, jiwa kamu tuh otomatis mencari belahan jiwa kamu. Makanya kamu nggak punya kriteria. Makanya kamu selalu jatuh cinta pada orang yang punya ciri-ciri yang sama. Oke. Terus ciri-ciri yang kedua adalah kalau kamu seorang twin flame, ini adalah ciri-ciri paling penting. Kalau kamu nggak punya ciri-ciri ini, besar kemungkinan kamu bukan twin flame. Kamu adalah seorang old soul. Kenapa twin flame harus old soul? Ini bagi saya ya, ini pengetahuan saya. Seorang twin flame itu harus seorang old soul, karena old soul itu adalah jiwa yang sangat kuat, yang sangat expand, yang sangat advance gitu loh, maju, yang sangat berkembang, sehingga satu badan aja nggak cukup. Makanya itu dia butuh dua badan untuk berinkarnasi. Jadi ciri-ciri old soul itu kayak apa? Ciri-ciri old soul itu seperti apa? Kamu bisa tanya-tanya sendiri ke master-master
spiritual ya, pastikan untuk bertanya ke master yang tepat ya. Ciri-ciri yang ketiga, sejak kamu masih muda, kamu udah punya visi, kamu sudah tahu kamu mau ngapain gitu, dan kamu setia pada visi kamu. Jadi dari kecil sampai gede kamu tetap melakukan visi yang sama tanpa menyerah ya. Nah, ternyata setelah kamu spiritual awakening, kamu akan menyadari kalau ternyata visi yang kamu punya ini adalah jembatan menuju twin flame kamu. Ya. Dan oh ya, ini tambahan ya. Kalau kamu seorang twin flame, kamu akan melihat bahwa kok saya mencari pacar nggak pernah berhasil ya. Kok saya ini ya mau nyari jodoh intensinya, tapi kok gagal mulu ya. Selalu aja ada halangan. Padahal aku nggak toksik, dia nggak toksik, kita baik-baik aja, kita nggak berantem. Tapi kok tahu-tahu bisa terus nggak jadi apa-apa gitu. Kenapa ya? Kenapa sih selalu gagal ya? Seakan-akan ada magnet di badan aku yang menolak semua orang-orang yang aku kira calon gitu. Jadi saya tetap jomblo, single mingle dari lahir sampai sekarang. Ini ada apa yang salah dengan saya? Padahal saya pikir saya cukup empatik, saya orangnya baik, saya nggak macam-macam. Kenapa ya kayak gitu ya? Nah, itu karena jiwa kamu setia pada twin flame kamu. Karena kalau menurut saya, seorang twin flame itu pasti setia pada twin flame-nya. Tapi alasan saya membahas itu adalah karena di sini ada ini, pan dan meski terpisahkan waktu tetap selalu milikmu. Ya, ini feeling saya bilang kamu ada Pisces yang sedang dalam twin flame journey yang tertarik untuk menonton video saya ini gitu. Jadi tadi saya sudah menanyakan kepada spirit apa yang perlu kita tahu soal ini ya. Spirit menjawab, throat chakra, Simba, remember who you are my son, the one and true king. Lalu ada heart chakra ya. Ini saya melihatnya seperti ini ya. Ini itu sama dengan ini energinya ya. Sama persis ya. Cuma bedanya ini dari komik sadis, ini dari serial anak-anak ya. Simba itu kan sejak kecil kan dia teraspirasi untuk menjadi Mufasa, untuk menjadi bapaknya. Dia ingin sekali menjadi raja seperti Mufasa, sama seperti Griffith ingin kastil ya. Ya ketika dia tumbuh dewasa, Mufasa mengalami kecelakaan sehingga dia meninggal dan Simba merasa sangat bersalah ya. Gara-gara aku bapakku mati, gara-gara aku nggak hati-hati bapakku mati, gara-gara aku main sembarangan bapakku mati ya. Ini dia sangat sakit hati sehingga dia kecewa ya, sehingga dia itu nggak melupakan impiannya ya. Mungkin aku memang nggak pantas untuk hidup di dalam impian itu. Sekarang saya punya prinsip baru yaitu Hakuna Matata. It means no worries for the rest of your life. Nah, udahlah, nggak usah cemaskan kalau impian saya terkabul ya syukur, nggak terkabul ya syukur gitu. Tapi jadinya Simba ini jadi singa yang abnormal gitu. Kenapa abnormal? Karena dia jadi lupa siapa dirinya ya. Sejak dia ketemu Timon dan Pumba, teman-teman barunya, iya dia healing. Dia merasa tersembuhkan dari luka batinnya, tapi dia nggak nyadar kalau dia sebenarnya melarikan diri dari rasa sakitnya ya. Ini ketika Simba bertemu dengan Timon dan Pumba, lalu dia berubah menjadi pemakan serangga ya. Itu sama aja ketika kita membuang impian kita karena kita merasa putus asa, karena kita merasa kayaknya impian ini terlalu muluk buat saya, lalu kita menyerah. Kita lupa bahwa kita punya kemampuan untuk meraih impian tersebut. Hanya saja kita masih terlalu muda dan kita pasti membuat kesalahan dan kita tidak bisa memaafkan diri kita sendiri. Sehingga kita memilih untuk melupakan siapa kita yang sesungguhnya. Maka dari itu Mufasa ngomong, Simba, kamu kok ngelupain aku sih? Nah, Simbanya, oh enggak, kok aku bisa melupakan kamu? Aku tidak pernah melupakan kamu, Pak. Gitu. Lalu Mufasa ngomong, kamu lupa siapa diri kamu. Maka dari itu kamu lupa kepadaku, ya.
Lihat aja, dia singa tapi makannya serangga. Itu menandakan bahwa ada sesuatu yang membuat kamu mundur ya, Pisces. Membuat kamu mundur dari impian kamu. Padahal kamu sudah setengah jalan loh. Aku rasa impian kamu ini nyata, tidak terlalu muluk dan tidak merupakan suatu delusi, ya. Nah, penyebab luka batin ini berefek ke heart chakra kamu, ya. Ketika heart chakra kamu nggak balance, kamu sadar nggak, heart chakra itu di tengah-tengah persis. Jadi ketika dia nggak balance, chakra lainnya juga pasti nggak balance dengan sangat mudah, ya. Nah, yang paling terefek, ya, itu adalah throat chakra, chakra tenggorokan. Ini memengaruhi cara kamu bicara, cara kamu mengutarakan opini kamu. Apa yang terjadi kalau throat chakra kamu melempem? Yang terjadi adalah kamu tidak bisa jujur. Kamu mau ngomong sesuatu tapi nggak jadi, ntar kesinggung, kayak gitu. Atau kamu ingin berekspresi tapi kamu nggak tahu gimana caranya, sehingga kamu frustrasi dan kamu menangis. Saya kenal ya, adik saya dia sangat berbakat, sangat berbakat, ya. Tapi heart chakranya dia itu berantakan karena dia punya luka batin yang sangat mengakar di jiwanya dia, ya. Tapi dia nggak tahu gimana cara menyembuhkannya. Dia ingin sembuh, tapi yang dia lihat cuma halangan gitu ya. Cuma alasan kenapa dia nggak bisa menyembuhkan heart chakranya dia, dan dia frustrasi, ya. Akibatnya apa? Akibatnya dia memilih uang daripada mengekspresikan dirinya. Dia ada seniman yang sangat berbakat, tapi dia memilih untuk bekerja di pekerjaan yang tidak dia sukai, berhadapan dengan orang-orang yang tidak menghormati dia, dan ketika dia mencoba untuk mengambil pensil hanya untuk menggambar, susah sekali dilakukan. Dia nggak bisa. Hatinya sakit. Kalau dia gambar itu, dia sakit hati gitu loh. Jadi sedih sekali gitu loh di sini. Ya. Jadi ini adalah untuk menggambarkan bagaimana rasa takut kamu, ya, bisa membuat kamu lupa siapa diri kamu, ya. Dan kalau ini sudah muncul begini, saya rasa Tuhan ingin Pisces untuk sembuh, untuk menghadapi rasa takut kamu, ya, agar kamu bisa ingat siapa kamu sebelum kamu terkena luka batin, ya, agar kamu bisa terhubung kembali dengan jiwa kamu, ya, karena ada seseorang yang spesial yang sudah dipersiapkan Tuhan buat kamu untuk menunggu, yang sedang menunggu kamu. Oh ya, ini kalau kalian bukan twin flame ya, ini bisa jadi adalah impian kamu. Kamu percaya nggak? Ketika kita memimpikan sesuatu yang berasal dari jiwa kita, ya, misalnya aku mimpi jadi pengarang, gitu ya. Pengarang, impian jadi pengarang ini juga memimpikan kita. Jadi sebenarnya istana ini dia juga menunggu-nunggu Griffith. Griffith, kapan kamu datang? Aku nungguin kamu loh. Terus Griffith di sininya ngomong, kok rasanya jauh sekali ya untuk menggapai impian ini. Jauh sekali. Aku capek gitu loh. Ini gelap. Aku nggak tahu harus gimana lagi biar aku mencapai tempat ini. Griffithnya ini nggak sadar kalau impian ini, istana ini memanggil-manggil dia, ya. Tapi Griffithnya sedang Hakuna Matata, jadinya dia berhenti, ya, berhenti membangun jembatan menuju impiannya. Karena ada fear tadi, ya, karena ada heart chakra yang mampet ini, sehingga throat chakranya dia juga ikutan mampet, sehingga dia berhenti. Tapi impiannya dia ini masih memimpikan Griffith. Istana ini masih memimpikan Griffith. Dan istana ini ngomong, ya udah, kalau kamu capek, istirahat saja dulu. Kalau kamu sakit, berobat saja dulu, ya. Di sini, ya, aku akan tetap menunggu kamu. Walaupun kita terpisahkan waktu, aku tetap selalu milikmu. Oke? Impian kamu gak kemana-mana. Kalau itu dari jiwa kamu.
Aduh, terharu. Aduh, aku minum Coca-Cola dulu. Maka dari itu, kamu harus semangat untuk menghadapi rasa takut kamu, sehingga hati kamu sembuh dan kamu bisa kembali ke pride kamu dan mengaum, ya, mengaum. Oke, aku suka readingan ini. Ini ada 3 option buat kamu. Kartu-kartu ini adalah untuk menggambarkan rasa takut yang harus kamu hadapi. Apa sumbernya dan kenapa dia bisa ada di sini, serta solusinya buat kamu. Oke. Kalau kamu merasa tertarik ke tiga-tiganya, ya udah tonton aja semua. Kalau kamu nggak tahu harus milih yang mana, kamu bisa tonton semua dulu, baru nanti kamu bisa lihat mana yang relevan buat kamu. Oke? Nah, sekarang saya akan beri kamu waktu 10 detik untuk memilih. Kalau waktunya kurang, kamu bisa pause videonya. Ya, yang penting kamu tenang milihnya. Pilih yang terbaik bagi kamu. Oke? 10 detik mulai dari sekarang. Ya, 10 detik sudah lewat. Sekarang kita ini ya, kita mulai dari lilin ya. Kita mulai dari file ini, kartu ini. Separation ya. Ada perpisahan di sini. Ya, buat kamu yang twin flame ya, ini jelas-jelas situasi separation dengan twin flame kamu ya. Masing-masing nggak mau melepaskan yang lain. Salah satu takut yang lain nanti kena kepincut orang lain, karena ya itu mungkin aja bisa terjadi ya. Ketika itu akan terjadi kalau si twin flame ini dia berhenti terkoneksi dengan higher self-nya, sehingga dia sudah tidak beroperasi lagi di dalam ranah spiritual, tapi dia terjebak di dalam ranah material ya. Ketika itu terjadi, dia bisa memilih orang lain daripada twin flame-nya. Karena ketika kamu tidak terhubung dengan higher self kamu tidak terpikir untuk ingin yang terbaik bagi kamu. Kamu akan terpikir untuk bagaimana caranya agar saya bisa survive. Karena apa? Karena otak reptil kamu yang bekerja. Otak reptil itu otak yang survive. Isinya pengen survive. Jadi ada apa sedikit takut gitu kan. Kita bisa lihat ya cicak di dinding ya. Kita gerak dikit mereka panik gitu ya. Nah, itu karena itu. Jadi kalau kamu emang twin flame dan kamu hidup dalam rasa takut, bisa jadi kamu tidak akan bertemu dengan twin flame kamu ya. Karena orang yang tepat akan dimunculkan oleh Tuhan pada waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu kapan? Waktu yang tepat itu adalah ketika kamu sudah matang, dia sudah matang, sudah siap bagi masing-masing. Ketika kamu sudah menjadi orang yang tepat buat dia dan dia sudah menjadi orang yang tepat buat kamu. Oke, thank you. Ya, Pisces ini adalah alasan kenapa separation ini terjadi. Kenapa kalian berpisah? Oke, jadi kalian berpisah karena ini ya. Biasanya Seven of Swords ini untuk menggambarkan kayak self sabotage. Pikiran-pikiran yang menyabotase diri. Pikiran-pikiran ini itu ya inner demon ya. Saya bicara soal inner demon di Scorpio dan ini muncul lagi ya. Mungkin water sign bulan ini berurusan dengan inner demon ya. Oh iya, ini kan mau ada Mercury retrograde ya. Ya, mungkin ada hubungannya dengan itu. Makanya spirit-spirit pada ngomongin kita semua untuk healing gitu ya. Jadi kalian tuh terpisah karena kalian memang belum bisa menjadi orang yang tepat bagi masing-masing. Cara menjadi orang yang tepat bagi pasangan kita, pasangan sejati kita yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan ini itu seperti apa? Begini, kalian pernah dengar nggak? Ya, kata-kata orang yang sakit hati akan menyakiti orang lain, ya nggak? Ini saya mengalami sendiri, saya melihat sendiri ya, bagaimana orang yang memang punya niat untuk menyayangi orang lain, tapi dirinya sendiri itu nggak punya apa-apa lagi selain rasa takut. Akibatnya dia mengekspresikan rasa cintanya ini dengan rasa takut ya. Jadi dia mengancam orang yang dia cintai agar tidak meninggalkan dia.
Dia memanipulasi orang yang dia cintai agar menjadi lebih, agar kayak membodoh-bodohi gitu loh. Kalau kita dengerin orang ini, kita jadi bodoh, dan itu sebabnya kita jadi takut, kita merasa tidak percaya diri, sehingga akhirnya kita nggak punya pilihan lain selain tinggal bersama orang ini, ya. Coba bayangkan, kalau kamu mencintai seseorang, tapi yang kamu punya itu adalah inner demon, ya. Ketika kamu punya inner demon, kamu berbuat salah, kamu akan ngomong, gua kok bego banget sih, gitu aja nggak bisa. Terus kayak, gua ini sampah, gua ini nggak perlu lahir di dunia ini, karena nggak ada gue, dunia ini akan tetap berputar. Gua tuh nggak penting, ya. Nggak ada yang peduli sama gua, nggak ada yang sayang sama gua. Nah, ini adalah pikiran-pikiran yang menyakiti diri kita sendiri, ya. Ini adalah ilusi yang sebenarnya, ini adalah delusi yang sebenarnya, ya. Lihat, ingat Simba ini tadi, ya. Kamu lupa siapa kamu, ya. Nah, ketika kita lupa siapa kita, ya ini muncul, ya. Makanya itu, ya. Nah, kamu singkirkan dulu inner demon kamu berdamai dengan diri kamu sendiri, ya. Nah, setelah itu, karena advice-nya di sini adalah patience. Kita lihat di sini ya, ada jam di sini. Ini adalah divine timing, ya. Kalian mau ketemu lagi, ya. Perpisahan ini hanya sementara. Kalian akan dipertemukan lagi. Tapi kapan ketemunya? Itu adalah tergantung kapan kalian melepaskan ini, ya. Percaya nggak percaya, kamu nggak perlu ngomong ke twin flame kamu, kamu harus ini loh, nggak perlu kayak gitu. Kamu hanya cukup kayak kamu hanya cukup fokus ke dirimu kamu sendiri. Kalau kamu healing, twin flame kamu akan healing otomatis, karena twin flame itu mirroring, ya. Jadi mirroring di dalam twin flame itu bukan karena saya punya luka di sini, dia juga punya luka di sini, aku nikah dia nikah, terus aku punya pacar dia punya pacar, aku sekolah dia sekolah. Bukan kayak gitu mirroringnya. Bukan kayak gitu. Mirroringnya itu ada di soul level. Itu adalah mirroring di 3D level. Mirroringnya twin flame itu ada di ranah 5D, dimensi kelima. Jadi mirroring twin flame itu kayak gini. Masing-masing dari twin flame ini punya inner demonnya sendiri. Mungkin twin flame yang ini inner demonnya itu ya negative self talk, ya. Terus yang ini inner demonnya itu addiction, ketergantungan obat-obatan misalnya, ya. Nah, mana duluan yang awake, ya? Yang bangun tuh siapa? Kalau yang bangun ini, ya, misalnya ini kamu, ya, kamu yang bangun, terbangun gitu ya secara spiritual, tapi dia enggak, ya. Terus selama kamu masih termakan oleh pikiran-pikiran negatif ini, dia juga nggak akan bisa melepaskan obat-obatannya ini. Kamu mau nasihatin dia sampai contor, sampai tenggorokan kamu kering gitu, dia nggak bakal berubah, karena kamu masih tetap di pikiran ini gitu, ya. Nah, cara untuk menyelamatkan twin flame kamu adalah selamatkan dirimu sendiri. Kalau kamu ubah ini, otomatis twin flame kamu bisa lihat sendiri. Sekalipun kamu nggak terkoneksi dengan twin flame kamu, sekalipun twin flame kamu nggak kenal kamu itu siapa, ya, dia akan meninggalkan addiction-nya ini. Kalau begitu kamu meninggalkan ini, twin flame kamu meninggalkan addiction-nya, ya. Dan begitu kamu mendengarkan kata hati kamu, twin flame kamu juga akan mulai melakukan hal yang sama. Ini namanya mirroring di level spiritual, ya. Jadi bukan saya lahir di barat, dia lahir di timur, saya tinggi, dia pendek. Nah, bukan seperti itu. Itu di level 3 dimensi. Biasanya yang level 3 dimensi ini malah karmik, ya. Nah, jadi yang memilih file 1, saya rasa ini ya, twin flame journey. Nasihat buat kamu adalah sabar. Yang sabar, ya. Lakukan apa yang harus kamu lakukan, ya. Nih, buang ini. Buang addiction kamu, buang kebiasaan buruk kamu, dan fokus bagaimana caranya agar saya bisa menjadi pasangan yang tepat untuk jodoh yang dipersiapkan oleh Tuhan buat saya, ya. Nah,
Kalau ini adalah separation dengan impian kamu ya, seperti yang kita ceritakan tadi, si Castile ini nungguin Griffith nih, Griffith kapan datang ya? Griffithnya lagi sakit hati, lagi ketakutan ya, karena terus heart chakranya dia terluka ya. Ini juga bisa diterapkan di seperti itu. Kamu terpisah dengan impian kamu ya. Nasihat yang membuat kamu terpisah adalah ini ya. Ini juga sama, inner demon ya. Terus nasihat buat kamu adalah patience, yang sabar terhadap diri sendiri, yang sabar sama diri sendiri ya. Kamu nggak akan bisa mengubah apapun dengan bersikap keras ya. Bersikap keras perlu, itu ketika kamu ingin disiplin ya. Tapi kamu nggak akan bisa memengaruhi orang kalau kamu bersikap keras setiap waktu. Sekarang kita bahas kartu kedua. Oke. Kalau ada pertanyaan kamu bisa tanya di kolom komentar ya. Saya akan usaha respon sebisa saya. Oke. Deception. Di sini rasa takut kamu itu ada hubungannya dengan topeng ya. Topeng ini akarnya dari ini, ketidakadilan yang pernah kamu alami. Jadi kalau misalnya ini tuh sama aja kayak seorang cewek yang disakitin cowok 3 kali, terus dia sedih, dan dia ngomong semua cowok sama aja kayak gitu ya. Nah sebenarnya nggak sama aja ya. Sebenarnya mungkin yang terjadi adalah cewek ini kebetulan dia tuh menarik cowok yang tipenya tuh sama, dan dia tuh belum ketemu sama cowok yang baik. Kenapa? Karena dia belum bisa membedakan mana orang yang emang baik, mana orang yang ingin memanipulasi dia, atau orang yang ingin berniat buruk kepada dia. Kita lihat di sini ya, Griffith ini adalah orang yang manipulatif. Dia bisa menjual mimpi ya, agar orang-orang ini tuh percaya bahwa Griffith menginginkan hal yang sama dengan mereka. Tapi ternyata mereka hanya dijadikan korban untuk membangun jembatan menuju impiannya dia. Ada orang-orang yang seperti itu. Ini nggak adil kan? Nah, kalau kamu mengasah mata ketiga kamu bisa melihat itu, intensi orang yang sesungguhnya. Apakah orang ini ingin memanipulasi kamu atau tulus kepada kamu, gitu ya. Nah, jadi nasihat untuk pal kedua ini, latih mata ketiga kamu, oke? Biar kamu bisa melihat dengan jelas intensi orang kepada kamu, oke? Sekarang kartu ketiga, kayu ya. Yang memilih kayu ini adalah readingan buat kamu. Make the effort ya. Wow, ini sweet banget ya. Great love is worth taking steps you're guided to take ya. Kalau kamu sudah punya misi gitu ya, kamu pengen punya impian, universe pasti akan berkonspirasi untuk mempersiapkan kamu agar kamu tuh layak mendapatkan impian ini. Mungkin kamu akan dibawa muter-muter dulu gitu ya, jalan-jalan dulu. Jadi kelihatannya kayak, ini apaan sih ya? Aku pengen ke Tokyo tapi kok diajak ke Australia, ke New Zealand gitu. Ini apa maksudnya ya? Oh, ternyata kamu sedang dipersiapkan. Gini loh rasanya hidup di luar negeri. Gini loh rasanya hidup di mana nggak ada saudara di kota yang sama. Nah, seperti itu. Sehingga ketika kamu mencapai Tokyo, kamu udah siap, kamu udah terbiasa. Kadang-kadang seperti itu ya. Ini namanya bimbingan Tuhan ya. Nah, di sini nasihat buat kamu adalah usaha ya. Kalau kamu mau sesuatu, kamu harus usaha ya. Di sini ada The Magician, yaitu Law of Attraction ya. Ini untuk menunjukkan kepada kamu bahwa apa yang kamu impikan itu sebenarnya sangat mungkin untuk terkabul, sangat mungkin untuk terjadi ya, asal ada usaha ya. Usaha ini juga termasuk dengan mendengarkan bimbingan yang diberikan kepada kamu, bimbingan ilahi yang diberikan kepada kamu, dan menjalaninya dengan penuh rasa percaya ya. Terus nasihat buat kamu adalah Queen of Pentacle ya. Ini seperti ini ya, maksudnya itu kayak gini. Ketika kita sedang memanifestasikan sesuatu, hal itu baru terjadi di awang-awang ya, baru ide saja. Nah, itu butuh action di dalamnya ya. Queen of Pentacle ini adalah seorang ratu yang kreatif, seorang ratu yang mampu menciptakan apapun menjadi kenyataan ya. Dari balok pohon mati yang jelek bisa dia sulap menjadi
patung yang indah. Ini mengatakan kepada kamu, spirit sedang mengatakan pada kamu bahwa apapun yang kamu inginkan itu sangat mungkin terjadi karena kamu punya kemampuan untuk menjadikannya kenyataan. Kamu sangat mampu untuk itu, ya. Queen of Pentacle. Misalnya kamu pengen membuat patung, tapi kamu nggak punya pahatan, kamu hanya punya pisau dapur. Menggunakan itu pun kamu bisa, karena kamu Queen of Pentacle, ya. Kamu bisa menciptakan apapun menjadi kenyataan. Sangat resourceful gitu ya. Kamu cukup menggunakan apa yang ada di sekitar kamu, dan voila, jadi kenyataan. Oke, ingat ya, remember who you are. Ingat siapa kamu, ya. Siapa kamu? Temukan itu di dalam heart chakra kamu. Untuk itu, kamu harus bisa menghealing heart chakra kamu, ya. Ingat, pulang, ya. Setelah kamu sembuh, kamu bisa mengaum dengan lantang. Ini saya. Wow. Oke, Pisces, itu aja readingan dari saya buat kamu. Semoga video ini bermanfaat. Namaste Pisces.